Hai, saya Debrina Anggreni, mahasiswi Ilmu Informasi dan Perpustakaan Universitas Airlangga angkatan 2019 dengan NIM akhir 3083. Di sini saya akan berbagi terkait aktivitas penggunaan teknologi informasi dan komunikasi saya selama WFH di masa pandemi COVID, yang mana WFH ini diterapkan karena adanya COVID-19. Virus COVID-19 pertama kali terkonfirmasi muncul di Wuhan, Cina pada bulan Desember 2019 dan telah menyebar dengan cepat di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Sejak munculnya virus COVID-19 di Indonesia pada bulan Maret 2020 hingga saat ini di tahun 2001, masyarakat Indonesia masih dihimbau untuk melakukan physical distancing agar tidak tertular dan menulari orang lain, mengingat virus ini sangat mudah menyebarnya. Bahaya yang ditimbulkan karena virus ini pun tidak main-main. Bahkan pada 11 Maret 2020, Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization atau WHO mengeluarkan seruan darurat dan menetapkan virus corona ini sebagai pandemi global. Dilansir dari Google Berita yang diakses oleh saya pada 15 Januari 2021, virus yang gejalanya hampir sama dengan penyakit flu disertai radang paru ini telah merenggut hampir mencapai 2 juta jiwa di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, kematian akibat terjangkit COVID-19 ini sudah menyentuh hingga 25.000 jiwa. Hadirnya pandemi COVID-19 ini bukanlah hal yang dapat dianggap remeh karena berkaitan dengan nyawa manusia. Melihat situasi yang genting ini, pada 17 Maret 2020, Kemendikbud mengeluarkan surat edaran dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36962-MPK.A-HK-2020 yang menghimbau pembelajaran dilakukan secara daring dan bekerja di rumah guna pencegahan penyebaran COVID-19. Berdasarkan dari penetapan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terkait surat keputusan nomor 13A akan masa darurat karena COVID-19 ini. Menurut Mungkasa pada tahun 2020, bekerja dari rumah atau biasa dikenal dengan work from home merupakan suatu skema bagian dari konsep telecommuting yang sudah dikenalkan sejak tahun 1970-an sebagai sebuah solusi dari kemacetan lalu lintas perjalanan pulang pergi dari rumah ke kantor setiap harinya. Konsep ini seharusnya dipergunakan pada saat kondisi kehidupan normal, bukan seperti pandemi ini. Namun, karena situasi dan kondisi yang ditimbulkan akibat menyebarnya virus COVID-19 yang semakin tak terkendali, WFH merupakan salah satu yang solutif untuk mencegah penyebaran semakin meluas. Sehingga sebagian besar jenis pekerjaan termasuk di bidang pendidikan menerapkan WFH yang membuat masyarakat Indonesia termasuk para pelajar melakukan segala jenis pekerjaan dan pembelajaran dari rumah secara daring atau online. Tentunya, untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan dan pembelajaran dari rumah ini membutuhkan seperangkat media sebagai penghubung antara satu pihak ke pihak lain ataupun perkelompokan. Untuk itu, teknologi informasi dan komunikasi hadir sebagai media penyongsong pelaksanaan WFH ini. Muncul sebagai salah satu dampak dari perkembangan zaman dan globalisasi yang semakin berkembang, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah nyata mampu membuat banyak perubahan dalam segala lingkup kehidupan saat ini. Menurut Ansor pada tahun 2018, dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang begitu pesat, dinilai mampu memungkinkan penerapan cara-cara yang lebih efisien dalam memproduksi, mengolah, mendistribusikan, dan mengonsumsi baik bentuk, barang, ataupun jasa. Hal ini dikarenakan jarak, waktu, dan dimensi bukan lagi menjadi suatu permasalahan di mana saat ini manusia dapat terus menjalin hubungan kapanpun dan dimanapun, mendapat dan menyebarkan informasi secara real-time selama ada teknologi informasi dan komunikasi di sekitarnya. Gawai canggih seperti komputer, laptop, smartphone, dan tablet merupakan sebuah teknologi yang turut membantu mempermudah kegiatan manusia setiap harinya, termasuk pada kegiatan belajar mengajar selama pandemi. Perkembangan akan teknologi informasi dan komunikasi ini patut untuk disyukuri kehadirannya karena dengan adanya seperangkat gawai canggih, kita dapat tetap melakukan interaksi secara real-time terlebih pada situasi saat ini yang kita untuk melakukan WFH. Sebagai seorang mahasiswa, saya turut merasakan secara langsung bagaimana besar dampak dari teknologi informasi dan komunikasi selama WFH yang telah berjalan 1 semester lebih. Berkat adanya laptop, smartphone, dan wifi sebagai pendukung, saya mampu ikut serta selama kegiatan belajar mengajar secara daring dengan baik.
Menurut Ansor pada tahun 2018, kegiatan belajar mengajar daring atau biasa disebut dengan e-learning merupakan bagian proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi, yaitu media online seperti internet sebagai metode penyampaian materi, interaksi, dan fasilitasi. Dengan dilaksanakannya e-learning ini, kegiatan belajar mengajar menjadi fleksibel karena menyesuaikan dengan ketersediaan waktu dari tendik dan mahasiswanya, sehingga masing-masing individu akan memiliki waktu berkualitas lebih banyak dibanding dari pembelajaran secara luring atau luar jaringan. Selama berlangsungnya kegiatan belajar mengajar daring ini, mahasiswa Universitas Airlangga termasuk saya menggunakan situs universitas, berbagai aplikasi dan software, serta mesin pencarian yang tersedia dalam internet. Universitas Airlangga yang turut mengikuti kebijakan WFH ini lebih memaksimalkan penggunaan cyber kampus dan e-learning aula sebagai sarana penghubung antara tendik dengan mahasiswanya. Segala hal yang menyangkut pembelajaran mulai dari absen kehadiran, pengunduhan materi, link room Zoom, bahkan pengumpulan tugas akan dilakukan akses e-learning aula. Lalu, untuk melakukan interaksi antara tendik dan mahasiswa dalam pembelajaran real time dilakukan dengan menggunakan Zoom Meeting yang memiliki fitur untuk berinteraksi secara tatap muka, membagikan file presentasi, kapasitas peserta yang cukup besar, sehingga membuat proses kegiatan belajar mengajar menjadi terasa nyata seperti halnya mengikuti kelas secara offline. Terkadang, beberapa dosen juga memberikan tugas kepada mahasiswanya guna memaksimalkan penggunaan media sosial sebagai ajang penyebarluasan informasi yang cukup efektif di masa sekarang yang serba digital, yaitu YouTube dan Instagram menjadi media sosial yang sering digunakan. Menurut saya, segala kegiatan saat ini yang segala sesuatunya bergantung pada teknologi informasi dan komunikasi, terutama di pandemi COVID-19 ini, terasa cukup menyenangkan dikala banyak orang di luar sana selalu mengeluh dengan alasan bosan. Memang betul, perasaan bosan tentunya akan kerap menghantui jika individu tersebut menanamkan pikiran yang tidak menyenangkan dan memilih untuk melanggar himbauan protokol kesehatan agar bisa berkumpul dengan rekan mereka tanpa memikirkan akibat di masa mendatang. Padahal, menurut saya, dengan adanya WFH ini, justru memberi kita banyak waktu luang dan produktif seperti melakukan hobi dengan leluasa, menekuni lebih dalam hal yang sedang dipelajari, berkumpul dengan keluarga, mencoba banyak hal yang baru, menulis, dan banyak kegiatan positif lainnya. Bahkan, saya selama mengikuti pembelajaran daring ini, melakukan kegiatan lain yang menurut saya belum pernah saya lakukan sebelumnya. Bahkan, selama WFH ini, saya banyak mencari informasi melalui berbagai situs di Google dan beberapa media sosial terkait cara untuk membuka online shop. Untungnya, dengan segala kemudahan yang dapat diketahui melalui internet, saya mampu membuka all shop sendiri dengan memanfaatkan berbagai platform seperti Shopee, Tokopedia, Carousel, OLX, dan memanfaatkan media sosial Instagram dan TikTok untuk mempromosikannya. Sebagai mahasiswa, kita dituntut untuk berpikir kritis dan kreatif serta penuh semangat dan dijauhkan dari pemikiran pesimis. Dengan kejadian yang menimpa di seluruh masyarakat dunia ini, alhamdulillah, saya tetap mampu mengambil sisi positif dan tidak mengeluh dengan himbauan WFH dan menunjukkan sebuah hasil yang tidak sia-sia. Dengan memanfaatkan sebaik-baiknya sumber daya yang tersedia di rumah, yaitu perangkat gawai dan wifi, serta niat yang kuat, akan mampu menjadikan kegiatan WFH ini menjadi lebih bermanfaat dan lebih berarti. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan 3M, yaitu mencuci tangan dengan air mengalir, menjaga jarak, dan memakai masker jika keadaan memaksa untuk keluar rumah. Stay safe, saya Debbie Dania Anggreni. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.